Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program kita di channel ini, yaitu program Islam Futuristik episode yang ke-47. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan musim haji, di mana sebagian dari saudara-saudara kita menjalankan ibadah haji di Tanah Suci meskipun sedang dalam kondisi pandemi, hanya sebagian saja. Sekitar 60 ribuan jamaah haji yang melakukan ibadah dalam musim pandemi ini. Biasanya itu bisa mencapai 3 juta atau kalau di Haji Akbar itu bisa sampai 5 juta orang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik buat kita semua sehingga di tahun-tahun berikutnya ibadah haji ini akan bisa berlangsung atau terlaksana sebagaimana mestinya. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan juga kepada kita semua selamat berhari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan bimbingan, dan bisa mengambil hikmah dari keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk menjadi orang yang berserah diri, mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di episode kali ini kita masih akan melakukan kajian terkait dengan peribadatan haji di Tanah Suci dan khususnya terkait dengan beberapa fenomena yang menarik di Tanah Suci itu. Di antaranya kenapa orang berdoa di sana itu mustajab, kenapa sholat di sana memiliki nilai pahala yang sedemikian besar dibandingkan di tempat-tempat lain. Di sana ada sebuah fenomena energial yang menyebabkan kekhusyuan kita menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain, sehingga doa-doa dan ibadah kita memiliki nilai yang lebih tinggi. Sahabat sekalian, terkait dengan medan energi yang ada di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah, kadang-kadang di antara kita ini ada yang menyikapinya secara berlebihan dan kemudian menjadi tidak masuk akal ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa energinya orang bertawaf itu menyebabkan bumi ini berputar, berotasi. Sehingga kalau tidak ada orang bertawaf, maka buminya ini berhenti berputar. Ya, hal-hal yang demikian ini tentu saja tidak masuk akal dan tidak saintifik. Kenapa? Ya karena kan orang bertawaf di Ka'bah itu kan baru ribuan tahun yang lalu. Sejak zamannya Nabi Ibrahim. Katakanlah 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan bumi kita ini kan usianya sudah 4,5 miliar, sudah berputar sejak miliaran tahun yang lalu. Jadi yang demikian ini tentu tidak make sense. Ya, ketika kita bicara tentang medan energi yang ada di sekitar Ka'bah, maka itu adalah medan energi yang bersifat spiritual. Interaksi antara medan energi yang objektif atau material dengan medan energi yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kaitannya ada di sana bahwa energi atau medan energi yang ada di sekitar Baitullah itu bisa berpengaruh pada kejiwaan kita atau sebaliknya kejiwaan kita juga akan beresonansi, berinteraksi dengan itu sehingga membentuk sebuah kekhusyuan dan membuka medan spiritual kita untuk berinteraksi dengan Allah menjadi lebih khusyuk karenanya. Dan ketika lebih khusyuk itu maka kemudian menjadi mustajabah. Oke, saya mencoba menggambarkan secara saintifik seperti apakah medan yang dimaksudkan sebagai medan energi spiritualitas itu. Secara umum sesungguhnya semua benda itu memiliki medan energi. Benda mati itu memiliki energi ya. Setiap benda di dalam strukturnya itu sudah mengandung energi. Karena di situ ada molekul-molekul ya, tersusun dari molekul. Kemudian tersusun dari atom. Di dalam atomnya itu ada elektron-elektronnya. Di dalam atom itu ada intinya. Di mana di dalam inti itu ada partikel-partikel subatomik dan seterusnya, di mana semua struktur itu menyimpan energi. Ada yang disebut sebagai energi potensial, yaitu potensi energi yang tersimpan di dalam sebuah benda disebabkan oleh strukturnya.
yang itu nanti bisa dikeluarkan dengan berbagai macam cara. Ya, kalau secara kelistrikan maka distimulasi itu mobilitas dari elektronnya sehingga memunculkan arus misalnya. Atau dari inti atomnya bisa memunculkan energi nuklir ya dan sebagainya. Itu adalah energi potensial yang ada di dalam setiap benda. Selain itu, benda juga bisa memiliki energi mekanik misalnya, disebabkan oleh geraknya. Setiap benda yang bergerak, beraktivitas atau berdinamika, maka dia memiliki energi mekanik. Atau kalau potensial ada karena ketinggiannya. Yang lainnya lagi adalah energi listrik, energi kimia, dan sebagainya. Pada prinsipnya, setiap benda itu memiliki potensi energi, baik dikarenakan posisinya apapun, diam di dalam strukturnya, atau karena ketinggian, atau karena geraknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka di sekitar kita ini sesungguhnya penuh dengan potensi energi atau medan energi itu. Kita ini sesungguhnya bergerak di dalam medan energi. Kenapa? Karena semua benda di sekitar kita sebenarnya memiliki energi itu yang terpancar di dalam medan. Ya, medan itu adalah satu luasan wilayah di mana di situ ada potensi energi itu. Nah, kalau kita melakukan aktivitas dinamika pergerakan di situ, maka kita ini mengubah struktur ya dari medan energi itu sehingga bisa memunculkan dinamika energi. Jadi kita terendam di dalam medan energi di sekitar kita. Nah, benda mati itu memiliki medan energi baik dalam skala yang kecil maupun skala bumi atau dalam skala tata surya atau bahkan dalam skala universe, alam semesta. Kita ini sesungguhnya adalah makhluk yang terendam di dalam medan energi alam semesta. Nah, ini kalau digambarkan lebih lanjut kita bisa melakukan kajian yang sangat menarik terkait dengan medan energi dari berbagai gaya yang ada di jagat raya ini. Ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, ada gaya nuklir kuat, ada gaya nuklir lemah, yang semua itu sebetulnya melingkupi kita ini. Ya, oke, itu yang pertama. Setiap benda memiliki medan energi itu. Nah, kita sebagai makhluk yang hidup juga memiliki medan energi. Menariknya adalah pada makhluk hidup itu ada dua medan energi yang kemudian saling berinteraksi, yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah pada struktur tubuh kita secara material, ya, sebagai benda mati. Tanpa melibatkan kehidupan pun, tubuh kita ini terbuat atau tersusun dari partikel-partikel atau penyusun yang lebih rendah, dimulai dari molekul, kemudian atom, kemudian banyak elektron di dalam tubuh kita ini, sampai ke inti atom, sampai ke tingkat kuantum. Itu adalah struktur tubuh kita secara material, benda mati. Nah, menariknya pada makhluk hidup kita juga punya medan energi yang berasal dari kehidupan kita, dari pikiran kita, dari jiwa kita, dan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dari roh kita, aktivitas rohiyah dan aktivitas kejiwaan kita. Ketika kita berkehendak, maka itu akan memunculkan medan energi. Ketika kita berpikir, maka itu akan memunculkan medan energi. Ya, apapun dinamika dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, perasaan haru, sedih, senang, bahagia, apapun itu akan memunculkan medan energi yang itu mengimbas ke badan kita sebagai materi benda mati. Jadi kalau kita coba dikutupkan gitu ya, ada sisi hidup dari tubuh kita atau diri kita dan ada sisi mati dari badan kita itu. Nah, keduanya ini memiliki interaksi sehingga memunculkan makhluk hidup seperti kita, manusia atau tumbuhan juga dan binatang juga. Ada interaksi medan energi kehidupannya dengan medan energi struktur tubuhnya. Nah, lebih kuat mana antara medan energi yang muncul dari badannya sebagai benda mati dibandingkan dengan jiwanya sebagai eksistensi entitas yang hidup?
Keduanya sebetulnya saling berpengaruh, tetapi yang lebih kuat adalah jiwa. Jiwa itulah yang akan memunculkan medan energi yang kemudian mengendalikan badan atau tubuhnya sebagai wadahnya. Nah, meskipun sebaliknya, badan itu juga bisa mempengaruhi jiwanya. Contoh gampangnya begini, kalau kita lagi sakit, badannya lagi tidak baik kondisinya, maka bisa mempengaruhi kejiwaan kita. Kita bisa jadi bad mood, ya, jadi sedih, jadi apapun, ya. Jiwa kita kemudian terpengaruh oleh kondisi badan kita sebagai material. Tetapi pada orang-orang yang jiwanya kuat, itu bisa tidak terjadi. Badannya sakit, tapi jiwanya tetap kuat dan tidak terpengaruh, tidak menjadi ikut sakit jiwanya, tidak menjadi sedih, tetap happy-happy saja. Ada pada orang-orang tertentu yang memiliki jiwa yang sangat kuat, itu tidak terpengaruh oleh badannya. Sebaliknya, ada penyakit-penyakit yang disebut sebagai psikosomatik. Dari kejiwaan, ya, kondisi kejiwaan yang sakit, yang sedih, yang tertekan, yang stres, yang depresi akan keluar dalam bentuk penyakit badania. Oke, sahabat sekalian, saya tidak mau terlalu jauh tentang hal ini, nanti kapan-kapan kita bahas lebih jauh. Saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya di sekitar kita ini ada medan energi, baik dari benda mati maupun dari makhluk hidupnya, dari jiwa yang hidup di dalam tubuh kita atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, itu ada interaksi. Ternyata pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita itu justru yang mengambil peran kendali untuk bisa mempengaruhi benda mati yang ada di sekitar kita. Mulai dari badan kita sampai apapun yang ada di sekitar kita itu bisa terjadi. Bergantung jiwanya sekuat apa. Ada orang yang sampai dengan pikirannya itu bisa mengendalikan benda di luar dirinya. Pergerakan angin misalnya, atau bahkan ada orang-orang yang menggunakan kemampuan telekinetik, ya, hanya dengan memandang benda tertentu itu bisa bergerak. Karena ada kekuatan pikiran yang menggerakkan itu. Oke, sahabat sekalian, inilah yang saya maksudkan sebagai medan energi spiritual. Yang ini kemudian menarik ketika kita melihat kaitannya dengan peribadatan yang sedang terjadi di tanah suci. Di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah itu ada medan energi spiritual yang sangat besar disebabkan oleh berbagai aktivitas peribadatan di sana. Orang berdoa di sana, ya, iktikaf, berzikir, bertawaf, sa'i, dan segala macam peribadatan yang terjadi di sana itu memunculkan medan energi yang bersifat spiritual. Bukan hanya bersifat kebendaan, tetapi interaksi antara tempat dengan orang-orang yang melakukan peribadatan di sana. Jadi di dalam Islam kita mengenal ada istilah tempat-tempat yang mustajab dan ada istilah waktu-waktu yang mustajab. Bagaimana itu menjelaskan? Kenapa misalnya di dalam Islam itu kita diajari untuk sholat malam? Karena sepertiga malam yang terakhir itu disebut sebagai waktu yang mustajab, di mana doa kita menjadi mustajab, zikir-zikir kita menjadi efektif, dan digambarkan oleh Al-Quran orang yang sholat malam itu akan diangkat, ya, derajatnya ke tempat yang maqamam mahmudah, gitu ya, makom atau derajat yang mulia, yang sangat tinggi. Waktu yang mustajab. Kalau ini dijelaskan secara ilmiah, maka kita mendapatkan gambarannya begini. Di waktu sepertiga malam itu ternyata memang waktu yang sangat baik, yang menyebabkan kekhusyuan kita itu sangat tinggi. Ya, yang pertama, dari segi alam saja, secara natural, alam itu di waktu sepertiga malam itu sangat tenang. Gelombang-gelombang elektromagnetik itu bisa tertransfer dengan sangat baik. Ya, sebagai contoh gampang misalnya, kalau Anda mendengarkan radio pada malam hari, ya, sepertiga malam yang terakhir, itu bening suaranya. Dibandingkan dengan siang hari itu banyak noise. Ya, banyak noise-nya, kresek-kresek begitu. Atau siapa di antara kita misalnya dulu ada yang suka main radio komunikasi.
Kalau di waktu sepertiga malam yang terakhir itu gelombangnya sangat bagus, jernih, berbeda dengan gelombang siang hari. Jadi satu dari segi alam itu secara transfer atau perjalanan pergerakan gelombang elektromagnetik itu sangat bagus. Yang kedua, secara kejiwaan, kalau Anda mempelajari tentang bioritme dalam diri manusia, maka Anda akan mendapati bahwa di sepertiga malam yang terakhir itu adalah saat terjadinya recovery psikologis pada diri manusia. Sedangkan pada sepertiga malam yang kedua itu adalah recovery fisik. Nah, di sepertiga malam yang terakhir itu, kondisi kejiwaan kita itu sedang sangat bening, sedang sangat jernih, yang kalau dipakai beribadah itu sangat khusyuk. Dan kemudian zikirnya menjadi efektif, doa-doanya menjadi mustajab, interaksi dengan Allah itu sedemikian bagusnya. Ya, ini waktu yang mustajab. Selain waktu yang mustajab, kita juga mengenal tempat-tempat yang mustajab. Di mana di tempat-tempat itu kalau kita melakukan peribadatan itu mencapai kekhusyuan yang tinggi. Tenang ya, kemudian merasa nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk dan segala macam noise yang ada di sekitar kita, di mana tempat itu sering dipakai untuk peribadatan, sering dipakai untuk berdoa, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk baca Quran, untuk iktikaf dan sebagainya, maka struktur energi di situ atau medan energi yang ada di situ itu memiliki kualitas dan struktur yang sangat sesuai untuk melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita ini terendam di dalam medan energi. Yang mana kalau kita melakukan aktivitas di tempat itu, maka kita akan mengubah struktur energi yang ada di situ. Nah, kalau itu terus-menerus dijadikan tempat untuk beraktivitas secara spiritual, maka di situ ada medan energi yang kita sering menyebutnya sebagai medan energi atau energi positif gitu ya. Karena memang frekuensinya, spesifikasi dari gelombang atau medan energi yang ada di situ itu adalah medan yang memiliki struktur yang sangat baik dan kemudian nanti terjadi resonansi dengan kejiwaan kita secara spiritual. Nah, sahabat sekalian, ternyata memang tempat itu merekam segala aktivitas kita yang ada di situ. Tempat yang sering digunakan untuk kegiatan positif akan menyimpan energi positif, sedangkan tempat yang digunakan untuk kegiatan negatif akan menyimpan energi yang negatif. Nah, sahabat sekalian, kembali ke Tanah Suci. Tanah Suci adalah tempat yang selama ribuan tahun digunakan untuk peribadatan. Orang berzikir, baca Quran, ya sholat, berdoa, tawaf, iktikaf dan sebagainya dilakukan di sana, maka tempat itu menjadi begitu nyamannya secara gelombang spiritualitas itu. Nah, sahabat sekalian, maka di tempat yang seperti ini, ketika kita ini memiliki frekuensi yang baik, itu akan terjadi resonansi. Apakah itu resonansi? Resonansi adalah aktifnya sebuah benda dikarenakan terimbas oleh sumber getaran yang lain disebabkan oleh frekuensinya sama. Jadi gampangan contohnya begini, kalau ada dua alat musik, katakanlah gitar dan gitar, didekatkan, di mana gitar A dan gitar B ini sudah di-stem dengan nada yang sama. Maka kalau ini didekatkan dan satunya dipetik, gitar A dipetik, jreng, maka apa yang terjadi pada gitar B? Dia akan bergetar dengan sendirinya. Ngeng gitu. Padahal ini tidak dipetik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena frekuensinya sama, sehingga ketika di sini bergetar, maka dia ikut bergetar. Atau ambillah garbu tala misalnya. Apa itu garbu tala? Garbu tala adalah satu alat untuk nyetem nada alat musik. Ada nada A, B, C, D gitu ya. Ketika kita ambil garbu tala A, didekatkan dengan garbu tala A, kemudian satunya dipukulkan ting, nging, maka dia akan berdenging juga, nging. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Jadi ketika benda itu memiliki frekuensi yang sama, ketika satu diaktifkan, maka yang lainnya akan menjadi aktif. Ini juga terjadi pada mekanisme gelombang radio. Pada gelombang radio, di sana katakanlah ada pemancar
radio 100 FM. Di sini kita punya pesawat radio. Bagaimana cara kita ingin mendengarkan suara atau seluruh siaran dari pemancar radio itu? Maka putarlah gelombangnya di pesawat radio kita ini. Carilah gelombang 100 FM. Awalnya 90 nggak ketemu, nggak ada suara keluar di sini, atau siaran di pemancar itu nggak keluar di sini. 95, 98, 99 tidak keluar. Begitu 99,9 maka mulai kresek-kresek ya di sini. Tapi belum tertangkap dengan baik. Begitu pesawat radio kita putar tepat pada 100 FM, maka seluruh siaran yang ada di pemancar radio itu akan keluar di pesawat radio kita. Kenapa bisa begitu? Ya karena frekuensinya sama. Maka itu akan memunculkan resonansi, seluruh informasi yang ada di sana itu bisa keluar di pesawat radio kita. Nah sahabat sekalian, itu antar benda mati saja sudah bisa terjadi seperti itu. Dan ini ternyata juga kemudian terjadi pada manusia, pada makhluk hidup. Jika kita memiliki frekuensi yang sama dengan sesuatu, maka itu bisa saling berinteraksi secara frekuensi itu. Nah sahabat sekalian, inilah kunci kenapa terjadi di sekitar Baitullah itu banyak kemustajabahan di sana. Dikarenakan orang ya jamaah yang datang ke tempat itu memiliki frekuensi yang mirip, yang sama dengan medan energi yang ada di sana, sehingga terjadi resonansi itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 97, di mana Allah menjadikan Baitullah, Ka'bah itu sebagai pusat peribadatan, bukan hanya bagi orang yang datang ke sana, tetapi bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, itu sholatnya berkiblat ke arah Ka'bah, sehingga terjadi tegangan ya medan elektromagnetik yang bersifat spiritual antara siapapun ya umat Islam yang ada di muka bumi ini ke Ka'bah atau ke tempat yang menjadi pusat peribadatan itu. Apalagi di sana berkumpul jutaan orang. Kalau pada saat musim haji biasa itu bisa sampai 3 juta orang. Kalau sampai haji akbar itu sampai 5 juta orang. Maka terjadi di sana konsentrasi medan elektromagnetik yang sangat besar secara spiritual. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan bagi manusia. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman, "Wa idz ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya li ta'ifina wal akifina wa ruk'is sujud." Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, yang beriktikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Jadi sahabat sekalian, Baitullah adalah tempat yang suci. Siapa yang bisa teresonansi oleh tempat yang suci itu adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Seperti apa? Jiwa suci yang seperti apa? Adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimlah yang mendirikan tempat itu. Kemudian menjadikan tempat itu sebagai pusat peribadatan bagi seluruh umat Islam. Maka di sana itu ibaratnya bisa dikatakan menyimpan frekuensi Nabi Ibrahim dan keluarganya yang sabar, yang ikhlas, yang taat, yang tawakal, yang suka berkorban, yang berserah diri hanya kepada Allah. Itulah frekuensi yang ada di tanah suci di Baitullah itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan resonansi dari medan energi yang ada di sana, kita ini harus memiliki frekuensi seperti Nabi Ibrahim itu.
Orang-orang yang datang ke tanah suci, yang menyiapkan dirinya penuh kepasrahan, berserah diri, melatih kesabarannya, melatih keikhlasannya, melatih ketaatannya, ketawakalannya, pengorbanannya, maka dia akan berada pada frekuensi Ibrahim itu. Nah, orang-orang yang begini ini kalau datang ke tanah suci, dia akan bergetar-getar hatinya. Seperti bergetarnya benda-benda yang memiliki frekuensi yang sama. Tapi kalau frekuensinya nggak sama, wah itu nggak merasakan apa-apa. Banyak orang datang ke tanah suci, dia tidak merasakan apa-apa. Di sana dia hanya merasa seperti berdharma wisata saja. Melihat semuanya baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, makanannya enak, tempat tidurnya enak, bertemu dengan tokoh atau artis atau apapun ya. Dia tidak merasakan adanya resonansi energi spiritual yang ada di kawasan itu. Nah, orang yang begini tidak akan mendapatkan hikmah terkait dengan peribadatan hajinya. Berbeda dengan orang-orang yang ke sana itu sudah dengan perasaan yang berserah diri itu. Mencoba membangun ya kualitas jiwa, kualitas spiritualitasnya seperti Nabi Ibrahim. Orang yang begini, begitu datang ke tanah suci itu, dia merasakan getaran-getaran itu. Dari jauh ya, melihat Ka'bah itu sudah menangis. Pingin bersujud di sana, ya. Pingin melakukan sholat, berdoa di sana, bertawaf. Itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan perasaan. Orang yang begini ini, hatinya akan bergetar-getar. Teresonansi oleh medan elektromagnetik, medan spiritualitas yang ada di kawasan Baitullah itu. Jadi ini semacam yang disebut dalam spiritualitas sebagai channeling. Kita memilih channel ya, seperti radio tadi. Ada radio dengan pemancar 100 FM, ada yang 105, 110 dan seterusnya. Kita milih channel yang mana? Kalau kita ingin mendapatkan frekuensinya Ibrahim dan dapat pelajaran banyak dari sana terkait dengan keberserah dirian Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka pilihlah channelnya Nabi Ibrahim ya, channeling. Itu yang harus kita bangun di dalam jiwa kita. Maka ketika seseorang memiliki channel Nabi Ibrahim itu, di sana dia akan mendapatkan segala macam hikmah yang orang lain bisa jadi tidak mengalaminya. Tetapi dia menemui semua itu. Dia mendapatkan hikmah-hikmah dari seluruh peristiwa yang dia alami. Dari hal-hal yang kecil-kecil, soal makanan, soal rezeki, ya, soal kesehatan, soal sampai yang besar-besar, sampai tingkat berserah diri yang luar biasa hanya kepada Allah semata, itu akan dia dapatkan dalam seluruh horizon peristiwa yang dia lalui. Yang kata Al-Quran, kemanapun kamu menghadap, kamu akan berhadapan dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fatsama wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur dan barat milik Allah, kemanapun kamu menghadap, kamu sedang berhadapan dengan Allah. Ketika channel kita sudah terbentuk, maka interaksi itu akan terjadi dimanapun kita berada dan kemanapun kita menghadap, kita akan senantiasa menjadi atau berinteraksi dengan Allah dan disebutlah sebagai menjadi tamu Allah di tanah suci itu. Jadi sahabat sekalian, itulah gambarannya orang-orang yang datang ke tanah suci dengan sikap hati yang meniru atau berteladan kepada Nabi Ibrahim. Di sana dia akan mendapatkan pelajaran langsung dari Allah dalam seluruh peristiwa yang dia lalui setiap hari. Ketika dia mendapatkan itu, maka itulah yang disebut sebagai haji yang mabrur. Di mana Allah memberikan pelajaran yang banyak, bukan hanya di tanah suci itu nanti efeknya, melainkan sepulang dari tanah suci itu, dia mendapatkan pelajaran di sana yang akan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat sekalian, datang ke tanah suci itu mirip dengan sebuah peristiwa saintifik yang digambarkan oleh magnet. Kalau kita punya dua batang, satu besi biasa, satu besi magnet, maka kalau kita menggosokkan besi magnet ke besi biasa dengan cara yang benar, apa yang terjadi? Besi biasa ini akan menjadi besi magnet, ketularan besi magnet. Asal gosoknya benar.
dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, satu arah, maka lama-lama dia akan menjadi besi magnet. Bergantung pada berapa banyak itu gosokan yang kita lakukan. 1.000, 10.000, 20.000, semakin banyak gosokannya, maka akan semakin menjadikan besi biasa itu menjadi besi magnet. Nah, orang-orang yang sering berada di tempat-tempat yang memiliki medan energi spiritualitas yang besar, dia ibaratnya sedang digosok dengan besi magnet itu. Kalau itu diulang-ulang dengan cara yang benar, dan khusus dalam hal spiritualitas ini adalah penuh dengan penghayatan, karena kaitannya adalah terkait dengan kualitas jiwa kita. Medan energial, material yang berinteraksi dengan medan spiritualitas dari jiwa kita. Yaitu akan bisa dilakukan ketika kita penuh dengan penghayatan. Istilah agamanya adalah khusyuk. Orang-orang yang khusyuk lah, yang penuh penghayatan lah, yang akan mendapatkan resonansi spiritualitas itu secara efektif. Dan ketika itu diulang-ulang, maka itu akan menghasilkan tingkat spiritualitas yang semakin tinggi, radar jiwanya akan semakin bagus, semakin tajam, dan kemudian sering nyambung dengan Allah. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari kajian ini. Poin pentingnya adalah ketika kita bisa membangun mekanisme spiritualitas yang baik di dalam jiwa kita, channeling, mengikuti frekuensinya Nabi Ibrahim yang berserah diri hanya kepada Allah, maka ketika itu kita akan membuka radar jiwa kita, radar spiritualitas kita, menjadi gampang teresonansi oleh petunjuk Allah, oleh bimbingan Allah. Ya. Hidup kita ini akan berada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, jalannya orang-orang yang penuh dengan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi Idul Adha yang penuh hikmah bagi kita semua dan kita senantiasa berada di dalam bimbingan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.